Dahulu Anda adalah setan pembunuh. Sejak kematian tragis istri dan putri Anda, untuk membalas dendam, Anda memutuskan untuk memakan harimau yang menyamar, untuk menjadi penjahit yang menyamar. Dengan keterampilan Anda telah dipanggil oleh orang-orang yang paling berkuasa di daerah itu, bahkan gangster paling terkenal di daerah tersebut. Bahkan para gangster terkenal di sini mengagumi Anda. Ini adalah gunting yang diberikan istri Anda sebelum dia meninggal dunia. Anda tidak pernah berpikir, itu adalah gunting yang menyelamatkan hidup Anda. Malam itu, ketukan tajam di pintu membangunkan Anda. Anda perlahan-lahan membuka pintu. Ada dua pemuda yang berdiri di depan pintu. Anda juga mengenal mereka. Yang satu adalah orang kedua dalam komando geng. Salah satunya adalah anak seorang gangster. Mereka jelas tidak berada di sini untuk membuat pakaian. Jadi ada baku tembak. Gangster muda ini telah ditembak di tubuhnya. Ia sangat membutuhkan perhatian medis. Alasan mengapa ia tidak pergi ke rumah sakit, itu karena ada mobil polisi yang mengejar mereka di luar. Anda tidak ingin mendapat masalah. Tetapi ketika orang kedua dalam komando menarik pistol pada Anda sedang terburu-buru. Mungkin pada saat ini Anda berpikir sendiri, bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan menjahit Anda pada manusia suatu hari. Anda bahkan tidak menyadari bahwa permainan baru saja dimulai. Bukan hanya gangster yang akan datang berikutnya. Gangster paling populer di kota ini, pembunuh bayaran dan wanita misterius akan masuk ke toko penjahit Anda. Untuk meredakan krisis ini, Anda harus menggunakan semua keterampilan yang Anda miliki dalam hidup Anda. Untuk memperbaiki kekacauan ini dengan mulus, untuk menyelamatkan tuan muda, Anda menemukan sebotol anggur. Kenakan kacamata Anda dengan hati-hati. Di bawah tekanan kasus tuan kedua, Anda mulai menjahitnya. Pada saat semuanya dijahit kembali bersama-sama, tuan muda itu kesakitan dan tidak sadarkan diri. Anda takut dan cemas. Anda mengulurkan tangan dan memeriksa lubang hidungnya. Untungnya, ia masih hidup. Kemudian Anda pergi untuk mencuci darah dari tangannya. Ketika Anda keluar, guru kedua sedang menatap sebuah kaset. Dia menyuruh Anda bersiap-siap untuk keluar, memberitahu Anda untuk mengawasi rekaman ini. Dan tuan muda di atasnya, ayah tuan muda akan segera tiba di sini. Jika ada yang tidak beres, Anda dan saya berdua akan mati. Ketika dia pergi, Anda merasa lega. Anda baru saja menyalakan rokok Anda. Tuan muda akan keluar. Dia bersandar lemah di pintu. Itu karena Anda menyelamatkan hidupnya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia memberitahumu rahasia rekaman itu. Ternyata ada tahi lalat di dalam geng. Rekaman itu memiliki semua bukti di dalamnya. Setelah mendengarkannya, Anda tiba-tiba berkata, "Aku adalah tahi lalat." Tuan muda itu jelas tidak percaya bahwa Anda hanya seorang penjahit. Jangan konyol. Anda harus bertanya secara tentatif, apakah itu bisa menjadi orang kedua dalam perintah. Wajah tuan muda itu tenggelam. Ia sudah menduga bahwa itu adalah guru kedua. Anda telah berhasil menguji kecurigaan antara dia dan guru kedua. Yang diperlukan hanyalah sedikit. Api akan segera berkobar. Tidak butuh waktu lama bagi guru kedua untuk kembali. Lari ke pintu. Sementara ia tidak bertemu dengan tuan muda. Anda melapor di depan guru kedua lagi, bahwa tuan muda itu sudah mencurigai Anda sebagai tahi lalat. Cukup yakin, ketika mereka bertemu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka berkelahi. Mereka mulai memperebutkan kasus dengan kaset-kaset itu, untuk mengklaim kredit di depan orang besar. Anda bahkan tidak mencoba untuk membantu. Kasing itu terbang keluar dalam perebutan. Hal yang aneh adalah bahwa itu kosong. Tuan muda itu bergegas mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya pada orang kedua yang memegang komando. Dia menyuruhnya untuk menyerahkan rekaman itu. Guru kedua membalas dan meraih pinggangnya. Anda tahu bahwa tuan kedua juga ingin mengeluarkan senjatanya. Anda mencoba untuk mundur, tetapi Anda tidak sengaja memicu kebisingan. Mata tuan muda itu teralihkan. Ia menembakkan tembakan membabi buta, tetapi orang kedua dalam komando menembak balik dan mengenai tenggorokannya. Anak seorang gangster sudah mati. Anda berpura-pura tercengang, tetapi Anda sama sekali tidak takut. Orang kedua yang memegang komando mulai mengobrak-abrik lemari untuk mencari kaset. Tapi kemudian ada ketukan di pintu. Ini adalah gangster. Anda dan tuan kedua bergegas. Anda dan guru kedua memasukkan tubuh tuan muda ke dalam lemari sesegera mungkin. Saat ketukan semakin mendesak, Anda menarik napas dalam-dalam untuk membuka pintu bagi orang besar. Meskipun tuan muda itu terbunuh oleh tangan tuan kedua, tetapi mafia yang canggih, bukankah ia tidak akan benar-benar menyadarinya?